informasi dan inspirasi. Pro 1. Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, Berita Daerah dalam Bahasa Minang. Selamat siang pendengar, untuk mengawali perjumpaan siang hariko, kami sampaikan sari berita utama. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Guguk Panjang Kota Bukit Tinggi pastikan program makan bergizi gratis tetap tersalurkan. Payakumbuh raih penghargaan digitalisasi. Wakil Wali Kota Payakumbuh Elza Dawarman jadi narasumber high level meeting Tim Percepatan Job Perluasan Digitalisasi Daerah. Buletin Berita Minang selengkapnya dibacakan De Aldila Safitri. Dunsana Pandanga, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Guguk Panjang Kota Bukit Tinggi pastikan program makan bergizi gratis tetap tersalurkan kepada 3.233 orang pelajar selama bulan Ramadan. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Badan Gizi Nasional atau BGN melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Guguk Panjang Kota Bukit Tinggi telah melaksanakan program makan bergizi MBG Ramadan kepada 3.233 penerima manfaat sejak Senin 10 Maret kapatang. Kepala SPPG Guguk Panjang Kota Bukit Tinggi M. Raditya Rahman Habibi kepada RRI mengatakan bahwa pihaknya secara sistematis alam menyediakan menu alternatif penyediaan program makan bergizi gratis MBG Ramadan untuk 6 sekolah secara estafet. Kepala SPPG Guguk Panjang Kota Bukit Tinggi M. Aditya Rahman Habibi juga merinci ragam menunan dihadirkan dalam program MBG Ramadan, antara lain makanan karyang seperti roti, susu, kurma, hingga buah-buahan. Hal itu sesuai standar angko kecukupan gizi atau AKG nan ala ditentukan oleh ahli gizi nan berada di lingkungan SPPG Guguk Panjang Kota Bukit Tinggi. Untuk di bulan Ramadan kita mulai di tanggal 10 Maret membagikan makanan-makanan kering yang bisa dibawa pulang oleh siswa-siswa yang kita layani. Itu ada 3.233 siswa yang kami layani, tepatnya di 6 sekolah, sampai 1, sampai 2, SMP 6, sampai 8, SDN 05 dan SDN 08. Untuk komposisinya seperti makanan kering, nasi bisa diganti dengan roti, susu, kurma, buah, dan susunya bisa diganti sereal, makanan-makanan yang kering dan mendekati bisa mirip-mirip angka kecukupan gizinya dengan makanan basah yang biasa kami olah makan siang, makan pagi. Kepala SPPG Guguk Panjang Kota Bukit Tinggi M. Aditya Rahman Habibi bersama pihaknya juga memastikan animo penerima manfaat program MBG khususnya di masa Ramadan juga mendapat responan positif. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan dari Bukit Tinggi melaporkan untuk Ranaminan terkini siang iko. Program makanan bergizi gratis di Kota Pariaman mengalami penyesuaian selama Ramadan. Menunan biasanya berupa nasi, lawak, dan sayur kini diganti dengan paket babuku puaso berisi makanan ringan dan susu. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, Hertati Taher, mengatakan bahwa perubahan menu dilakukan untuk menghindari risiko makanan menjadi basi karena dikonsumsi lebih lama setelah dibagikan. Hertati menambahkan bahwa selama Ramadan jumlah penerima MBG mengalami penurunan menjadi 2.500 siswa dibandingkan hari biasa namun mencapai sekitar 3.400 siswa. Halko karena anak-anak TK dan PAUD serta siswa kelas 1 dan 2 SD, 100 siswa kelas 3 SMA indak basakolah selama periode tasabui. Dunsana Pandanga Payakumbuh raih penghargaan digitalisasi. Wakil Wali Kota Payakumbuh Elza Darwasman jadi narasumber high level meeting
Tim Percepatan Job Perluasan Digitalisasi Daerah. Berikut laporan Irsyad. Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elza Daswarman menjadi narasumber dalam High Level Meeting atau HLM TP2DD di Kantor Perwakilan BI Sumatera Barat. Kehadirannya menarik perhatian setelah Payakumbuh dinobatkan sebagai daerah terbaik nasional dalam digitalisasi keuangan daerah. Dalam forum itu, Wakil Wali Kota Payakumbuh menjelaskan strategi Pemko Payakumbuh dalam mengoptimalkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD. Dirinya menyebutkan digitalisasi dimulai sejak 2016, jo merekrut tenaga ahli, jo berkolaborasi bersama Bank Nagari. Prestasiku mengantarkan Payakumbuh meraih terbaik kedua TP2DD Award 2024 tingkat nasional kategori kota. Pemerintah kota menargetkan pada 2025 seluruh transaksi keuangan daerah lah berbasis non-tunai. Elza Daswarman menilai tren transaksi digital di Payakumbuh terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejak penerapan sistem digital, pendapatan asli daerah atau PAD mengalami peningkatan signifikan. Sektor jasa makanan dan minuman mencatat transaksi 39,7 miliar rupiah pada tahun 2024 atau naik 8% dari tahun 2023. Sementara itu, transaksi pajak perhotelan meningkat 65% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan dari kemarin itu, ya, Ibu lebih ya, dari Vaksin Komisi, kita sudah membuat, kita akan rekrut para ahli-ahli ini, ya, dengan 3 kriteria dan kapasitasnya itu menambah orang swasta. Ya, ada 3 komponen. Yang pertama adalah ahli program, yang kedua adalah ahli jaringan, yang ketiga adalah ahli manajemen IT. Ini kita rekrut. Dan begitu kita bayar mahal kepada korum mereka. Ya, pada waktu itu kita berkembang sangat cepat sekali. Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elza Daswarman menyoroti pergeseran kebiasaan masyarakat dalam membayar pajak dan kini semakin beralih ke sistem digital. Dirinya mengungkapkan bahwa transaksi melalui teller menurun drastis dari 8,6 miliar rupiah pada tahun 2023, sementara pembayaran pajak melalui kanal digital tarikh meningkat pada tahun 2024. Irsyad melaporkan. Gubernur Sumatera Barat, Mahyaldi Ansarullah menghimbau seluruh pemangku kepentingan agar berkomitmen penuh mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD. Gubernur menyebutkan melalui program ETPD, maka TP2DD diharapkan semakin terintegrasi dalam upaya mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari tunai menjadi non-tunai. Selain itu, ETPD sangat penting diterapkan demi meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Mahyaldi mengajak pemerintah provinsi dan kabupaten kota harus lebih menekankan pentingnya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Pemerintah Kota Bukit Tinggi ingin regulasi nan ado di daerahku diterapkan, sementara salah surang pedagang pasar bawah ingin sarana jual beli ramai pembeli. Berikut laporan Ahmad Ihsan. Willy Irawan, pedagang kantang di Pasar Bawah Kota Bukit Tinggi, ingin sarana jual beli sebuah pasar di daerahku mendapatkan pembenahan di penataan agar menjadi representatif. Keberadaan pasar bawah semestinya mendapatkan peningkatan kualitas dengan beberapa program sehingga imbas terhadap tinggi kunjungan kembali. Hal itu dirinya sampaikan langsung kepada Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz ketika meninjau harago jo ketersediaan komoditas produk sembako di pasar bawah. Dikatakan saat kini pasar bawah tampak indah rapi jo terkesan berantakan, mempengaruhi minat bali masyarakat. Ketika tampil jualan pedagang ala ditata jo rapi, maka pembeli fokus untuk menuju produk yang dibutuhkannya. Masalahnya pasar bersera, dengan pasar bersera jadi konsumenku kamu belanja. Jadi kalau dengan rapinya pasar, orang fokus ke satu. Willy Irawan menyebutkan pihaknya selaku pedagang ingin pemerintah Kota Bukit Tinggi tegas untuk menjalankan peruntukan antara akses jalan Juspes Jobali. Masyarakat meningkat, ya. Kota tertib kan? Ya, di samping itu yang jalan bukan sampai menggali. Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz bersama semua pejabat eselon di lingkungan pemerintah Kota Bukit Tinggi akan mengupayakan menjawab saran, keluhan, jo kritikan membangun dari masyarakat, serupa halnya dari pedagang pasar bawah. Untuk dilaksanakannya. Sementara itu, Wali Kota Bukit Tinggi Ramdan Normatis menyebutkan pemerintah Kota Bukit Tinggi akan tetap berfokus untuk mewujudkan kenyamanan di fasilitas umum, termasuk di pasar. Pihaknya bersama Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz akui tugas menjalankan roda pemerintahan cukup baik.
indah keseluruhan kepentingan publik mampu terjawab dalam waktu singkat. Namun masyarakat perlu menyadari dan memahami aturan yang diberlakukan di daerahku, sehingga pemerintah Kota Bukit Tinggi ingin regulasi dipatuhi juga dijalankan dengan baik. Pemerintahan ke depan, karena berat ya saya lalui ya, cukup berat. Ya, tentu tadi saya sampaikan tidak semua kepentingan orang bisa diakomodir oleh pemerintah daerah, karena kepentingan orang itu bermacam-macam di daerah ini. Nah tentu jelas kita melihat regulasi yang ada. Regulasinya seperti apa? Nah itulah kerja kita meluruskan dan menjelaskan kepada masyarakat kita. Pemerintah Kota Bukit Tinggi optimis insan media ikut mendukung arah kebijakan di program dan ado, tentu sesuai dengan tugas jurnalis untuk menjembatani aspirasi warga kepada pemerintah, juga berperan sebagai pengawas, memberikan kritikan atas dugaan penyimpangan aturan pemerintahan. Ahmad Iksan melaporkan. Badan Gizi Nasional atau BGN melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. 7 orang gelandangan Sarato pengemis gepeng berhasil dijaring dalam razia yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Padang Panjang. Berikut laporan Nofri. Sarato pengemis atau nan biasa dikenal juga gepeng di sejumlah lokasi pasar pusat dan ruas jalan. Kegiatanku melibatkan beberapa unsur seperti TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Pasar, Sarato pihak terkait lainnya. Kepala Bidang Pelayanan Penanganan Sarato Rehabilitas Sosial Safriman Taib menyebutkan, operasiku merupakan kegiatan rutin selama bulan Ramadanko dan dilaksanakan 2 kali dalam 1 minggu, yaitu pada hari Senin, Selasa, Jumat. Safriman mengatakan, dalam operasi pada Senin lalu terjaring 7 orang gepeng. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa gepeng yang terjaring berasal dari luar Kota Padang Panjang. Untuk memberikan efek jera, para gepeng diberikan pembinaan 100 sanksi berupa surat pernyataan dan menyatakan tidak mengulangi kembali. Dalam rangka penyetipan gepeng gelandangan pengemis Kota Padang Panjang yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini. Salah satu yang terlibat adalah kepolisian, Pol PP, Dinas Pasar, dan juga Dinas Sosial berhubungan langsung dengan penanganan permasalahan sosial yang ada di Kota Padang Panjang. Dalam rangka pembinaan dan ketertiban umum di Kota Padang Panjang di pasar, bahwa gelandangan ini pada pokoknya mereka itu adalah kegiatan dilakukan pada bulan Ramadan ini dengan al-fadil, dengan meminta-minta mencari kehidupan belas kasihan orang lain. Kepala Bidang Pelayanan Penanganan dan Rehabilitas Sosial Safriman Taib menambahkan, operasiku bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif, tertib, aman untuk warga Padang Panjang selama bulan suci Ramadan. Nofri melaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solo lakukan razia terhadap warung kelambu dan beroperasi pada siang hari di bulan Ramadan di area Pasar Raya Solo. Kasih Pembinaan dan Pengawasan Aditya Nugraha menegaskan bahwa pelaku usaha makanan di Kota Solo agar mematuhi ketentuan nan berlaku selama Ramadan dan babunyi satyo urang nan melakukan kegiatan usaha kuliner wajib mematuhi ketentuan mengenai waktu operasional dalam pelayanan kepada konsumen selama bulan Ramadan. Dari hasil razia didapatkan sebanyak 6 warung kelambu dan beroperasi dan melayani pembeli makan di Tampe. Kegiatan razia mendapat dukungan dan apresiasi dari masyarakat Kota Solo, terutama umat Muslim, dan merasu dihormati kegiatan ibadah puasanya. Seorang pelaku pengoplos gas LPG diamankan Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Bukit Tinggi. Berikut laporan Yudi Prama Agustino. Satuan Reserse dan Kriminal Satreskrim Polresta Bukit Tinggi mengamankan seorang pelaku pengoplos gas LPG inisial SB berusia 28 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bukit Tinggi AKP Idris Bakara menyebutkan pelaku mengoplos gas subsidi menjadi gas non-subsidi dan pihak kepolisian berhasil mengamankan ratusan tabung gas bukti kejahatannya. Dari 1 orang pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 55 tabung gas 3 kg, selain 7 diamankan 2 balai tabung gas 5,5 kg, 85 tabung gas 2 balai kg, 101 unit mobil box pengangkut gas. Idris Bakara menjelaskan, gas 3 kg dioplos pelaku menjadi 2 balai kilogram dan bas subsidi dirubah menjadi non-subsidi sehingga memberikan keuntungan bagi si pengoplos. Dari keterangan pelaku, gas oplosan tersebut disebar ke beberapa warung di Kota Bukit Tinggi dan wilayah Agam Timur, dan terungkapnya kasusku berawal dari informasi masyarakat. Atas laporan itu, tim Satreskrim Polresta Bukit Tinggi kemudian melacak dan mengamankan pelaku. Idris Bakara menambahkan, pelaku diamankan pada 21 Februari 2025 dan berlokasi di sebuah ruko di Kecamatan Awabirugo Tego Baleh, sekira pukul 9 Baleh lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.
Kronologinya memang kita mendapatkan informasi di awal dari masyarakat bahwa adanya pengoplosan atau penyuntikan, istilahnya penyuntikan tabung gas yang dari subsidi ke non-subsidi. Berikut dengan lokasi dan tempat, kita langsung menurunkan tim. Pada saat itu pukul 19.30 kita langsung melakukan penindakan di lokasi tempat pengoplosan atau penyulingan tabung gas yang dilakukan oleh si pelaku. Dengan terlapor inisial SB 28 tahun, tersangkanya satu untuk sementara. Nanti akan kami lakukan pendalaman apabila memang ada keterlibatan pihak lain atau saksi yang kami periksa selama melakukan penyidikan itu ada beberapa. Nanti akan kami tindak-lanjuti, kemungkinan besar pasti masih ada tersangka lain. Pelaku tersabui telah melakukan pengoplosan ko semenjak tahun 2020 hingga tahun 2025 ko, dan tentu saja dari kejahatannya mendapatkan keuntungan nan balipe. Dari keterangan pedagang nan menjual gas di Bukit Tinggi, Sambuang Idris Bakara, harga gas 3 kg dari tahun 2020 hingga 2025 berkisar antara Rp20.000 hingga Rp25.000 per tabuang, sementara untuk harga gas 12 kg dari tahun 2020 hingga tahun 2025 berkisar antara Rp135.000 hingga lebih dari Rp200.000 per tabuang. Yudi Prama Agustino melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Polda Sumatera Barat mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah Kabupaten Agam. Dari pengungkapan, polisi mengamankan 2 laki-laki sebagai pelaku, yakni AT 32 tahun dengan peran sebagai sopir dan N 51 tahun sebagai anak pompa. Adapun barang bukti yang diamankan yakni 1 unit kendaraan minibus Isuzu Panther warna hitam dengan nomor polisi B7565KG yang memiliki tangki tambahan berisikan BBM jenis biosolar. Kemudian ampe balik jerigen kosong, corong pengisian minyak, dan 2 ember yang ditemukan petugas dalam mobil pelaku. Pada bagian lain, Polda Sumbar tadi berkomitmen dalam menindak pelaku di sektor minyak dan gas bumi. Wali Kota Bukit Tinggi Haji Ramlan Nurmatias akui kesemrautan tak jadi dan menjadi masalah Salamoko di Kota Bukit Tinggi. Dengan minimnya adanya moral dan etika dibangun. Berikut laporan Joni Marbeta. Di dalam visi misi Bukit Tinggi Gemilang berkeadilan dan berbudaya merupakan cita-cita dilakukan di kepala daerah. Kemudiannya bisa terwujud dan terlaksana dalam penguatan pondasi transformasi informasi di tahun awal nantinya diikuti tahapan akselerasi di berayaan membangun bangunan di Tantuan di peran arsitek dalam pembangunan kota Jamgadang nan kiniko tampaian ampe orang arsitek tim kajian dalam pembangunan kota yakni UN Karnova, Malin Arif Malin Mudo dan Rajid dan alat disampaikan dalam forum konsultasi publik terhadap rancangan awal RPJMD 2025-2029 dan RKPD tahun 2026 di Wali Kota Bukit Tinggi Haji Muhammad Ramlan Nurmatias Sarjana Hukum. Menurut Ramlan bahwa kesemerautan terjadi dan menjadi masalah kiniko di Kota Bukit Tinggi minim adanya moral dan etika nan dibangun Salamoko, dan untuk itu suku atau indak suku awak harus menyiapkan generasi muda untuk pemimpin di masa ketibo di antaranya membangun sekolah leadership serato dalam jalanan pembangunan. Diharapkan seluruh SKPD indak berjalan surang dan harus paham dan mengerti visi misi kepala daerah nan ado dalam wujudan Bukit Tinggi Gemilang berkeadilan dan berbudaya sehingga arah dicari jaleh sesuai nan diharapkan. Bukit Tinggi Gemilang berkeadilan dan berbudaya, ini kita kira ibarat sebuah visi misi itu kita membuat sebuah bangunan. Kunci sebuah bangunan itu arsitek. Nah, arsitek tentu bertanya kepada pemilik bangunan, mau bapak bangunan itu seperti apa? Banyak yang disampaikan kepada arsitek. Siapa arsiteknya? Ini sedang ada 4 orang di depan saya. Yang pertama Pak UN Karnova, mantan Sekda Bukit Tinggi, ya. Yang kedua Malin ini luar biasa, ya kan? Yang kedua Rajid dari Perguruan Tinggi nih, Arif Malin Mudo, ini mana perfilman, ya, Pak budaya. Inilah arsiteknya. Nah, tentu arsitek itu bertanya kepada beli bangun menyesuaikan amdalnya begini, amdal lalinnya, amdal lingkungan, bagaimana dengan batas tanah dengan tetangga, apakah sudah minta izin ke RT, ke RW, itu kerja arsitek semua. Nah, semua tentu ada rencana kerja. Suka tidak suka kita mempersiapkan generasi muda di ke depan. Persoalan bagi kita sekarang adalah etika, moral yang kurang. Ini
bermasalah. Nah, saya dengan Pak Wakil Wali Kota termasuk tim dulu mengkaji kota ini, masalahnya apa sih sebenarnya? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita perencanaan ke depan? Ini yang kita lakukan pada hari ini supaya tujuan kita sama. Jangan jalan-jalan sendiri. Itu tujuan kita. Contoh saya katakan tadi kan Aur Kuning. Dinas kita serahkan ke Undang-Undang Nomor 23 terminal itu ke pusat dengan harapan kita terminal itu tertata dengan baik, bertambah rancak, bertambah rapi. Ternyata hasilnya terbalik. Malah tambah diserang, tambah kacau terminal kan. Juga Ketua Umum BPC HIPMI Bukit Tinggi 2022-2025 Muhammad Irfan Miraza berharap dalam pelayanan satu pintu perlu adanya keramahan perizinan dan lebih welcome terhadap investor dan hadir ke Kota Bukit Tinggi ko. Terima kasih RRI. Kita selaku HIPMI sangat bersenang dan sangat berharap banyak kepada Bapak Wali Kota yang baru, Bapak Haji Ramlan Nurmantias, untuk dari sektor pelaku ekonomi itu kita kepengennya digeliatkan kembali sektor UMKM. Ya, kita juga pengen semua mulai dari izin, mulai dari keramahan masyarakat, keramahan izin itu, pelayanan satu pintu ini lebih welcome untuk siapapun investor yang akan hadir, yang akan datang ke Kota Bukit Tinggi. Kita pengen ke depannya investor-investor yang mau masuk ke Kota Bukit Tinggi tidak diribetkan dengan peraturan-peraturan yang ada di Kota Bukit Tinggi. Serupa diketahui dari catatan dan ADO bahwa capaian ekonomi makro pembangunan di Kota Bukit Tinggi 4,51%. Indeks pembangunan manusia IPM berada nomor 2 setelah Kota Padang, capai 82,61%. Tinggi angka kemiskinan 4,08%. Ketimpangan Gini rasio 0,72%. Serta pertumbuhan ekonomi 6,02%. Dan dalam menunjang kasado itu, semua di peraluan indikator pendukung lainnya yakni pendapatan perkawinan, kemiskinan harus 0%, kepemimpinan di global world, produktivitas tinggi serta bisa mengatasi isu rumah kaca global warming dan ADO. Juni Marbeta mengaban untuk berita Minang pada siang hari ko. Berita daerah untuk siang hari ko. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.